kalau digambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini integrasi. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi silakan diimajinasi teman-teman ini anak tangga gitu ya, atau menggambarkan sebagai puncak dari pertemuan semua dimensi-dimensi hidup gitu. Jadi misi hidup itu dia sebenarnya paduan, integration ya, dari peran-peran kita sebagai ayah bunda. Ini kan ada family life ya, peran kita dalam dakwah, peran kita dalam pemikiran, intellectual life ya, peran kita dalam bisnis, itu bagaimana disatukan semua, dipadukan gitu ya. Ini jadi perjuangan inti begitu ya. Nah, ini disebut the mission of life. Oke, clear ya. Nah, kalau sudah begini nih bahagia nih ya. Jadi nggak lagi misalnya sibuk memperjuangkan dakwah tapi ninggalin keluarga gitu ya. Sibuk kuliah tapi cuek sama lingkungan gitu ya. Nggak gitu. Ketika ini berpadu ya, itu tambah bahagia hidup itu. Gitu ya. Ini ada yang mengatakan ini saya tunjukin kepada teman saya, ini tauhid namanya nih, kayak kafah nih namanya. Oke. kalau antum mau nyebut gitu silakan. Gitu ya. Jadi kita menuju ke sini sebenarnya. Ini perlu proses, sepakat ya. Nggak tiba-tiba, perlu proses. Ya perlu tua dulu, perlu tambah umur ya. Karena umur itu dia satuan waktu untuk kita tambah bijak ya, untuk kita tambah mendekat pada Allah. Maka Allah kasih waktu itu. Gitu kan? Dari Allah kepada Allah. Innalillahi wa inna rajiun. Di antara dua titik tumpu dan titik tujuh ini ada rentangan waktu ya, di mana kita hadir hari ini, yaitu disebut waktu kan, atau kehidupan. Nah, maka kehidupan itulah menjadi modal kita, resource yang paling penting kan, demi masa gitu ya, demi waktu kan. Ya, innal insana lafil khusr, manusia itu merugi gitu ya, kecuali mereka yang beriman tadi ya, dan beramal soleh dan saling mengingatkan, ya saling support gitu kan. Gitu. Oke. Nah, ini cara untuk memusatkan itu gimana? Nah, temukan misi hidup. Ya, misi hidup itulah yang membuat kita jadi tidak distract. Jadi fokus dia. Maka kemarin kita bahas ya tentang productivity itu kan. Salah satu komponen productivity adalah fokus, energi, waktu, sepakat nggak? Satu lagi intention. Nah, intention ini adalah menyadari kehadiran kita di dunia, gitu ya. Menyadari kehadiran bahwa kita nih khalifah di muka bumi, kita nih hambanya, gitu ya. Ini bisa diintegrasikan semua, dipadukan apabila kita menemukan misi hidup. Nah, dengan misi hidup itulah jembatan kita menuju Allah. Maka semua fokus, semua energi, semua waktu, ya semua intention, semua niat diarahkan ke sana. Nggak ada cerita lain, gitu ya. Maka orang-orang yang sudah menemukan misi hidupnya itu, ya dia betul-betul fokus gitu ya. Maka dia mengatakan misi hidup ini peta jalan menuju Allah, dan mengatakan lagi itulah takwa. Gitu ya. Jadi takwa itu udah mengatakan peta jalan. Ini yang ngomong berapa ustadz ngomong ya. Jadi takwa itu kan apa takwa itu? Orang yang fokus kan, ya kan? Fokus pada perintah Allah, hati-hati pada larangan gitu ya. Nah itu takwa, gitu ya. Dan takwa ini orang yang sudah straightforward gitu ya, siap untuk menuju Allah. Gitu. Maka Allah akan kirimkan semua kan, ya barokatim, kalau amanu wa taqau itu ya la fatahna alaihim barokatim minas sama wal ard gitu kan, Allah penuhi semua keberkahan itu. Ya di ayat lain, barang siapa yang bertakwa gitu ya, kami akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga ya, yarzuquhum min haitsu la yahtasib gitu. Keren ya gitu. Jadi misi hidup ini sebenarnya mengundang keberkahan ya, mengundang derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah, karena ini mulai terpadu kan. Ya, mulai nanti teman-teman merasakan kalau misi hidup ini semakin, saya juga dalam titik itu berjuang terus gitu ya, agar misi hidup ini terus mengkristal, terus menguat gitu ya. Nanti kita semakin hati-hati gitu ya, hati-hati dalam apapun gitu ya, dalam berbuat, dalam bertindak ya, dalam investasi, dalam merencanakan resource gitu ya. Makin hati-hati gitu ya, nggak sembarangan gitu ya. Beda dengan umur-umur dulu waktu masih 30-an gitu ya, atau 20-an. Oke. Nah ini kalau saya gambarkan orang berlari gitu ya, maka kita bisa berlari cepat, fastabiqul khairat ya, berlomba menuju Allah dengan segala kebaikan itu. Ya, secara spiritual kita punya misi hidup, core mission, change maker. Ya, secara bakat kita punya solution maker, akan jadi produktivitas kita. Secara fitrah belajar kita jadi orang yang innovation maker ya, pembuat inovasi. Ini ada dimensi intellectuality. Dari sisi keluarga, family, kita menjadi orang yang betul-betul fokus pada keluarga ya, melibatkan anak, pasangan gitu kan. Ini sebenarnya kalau nanti ini jadi rahasia cinta tak bertepi nih pada keluarga gitu ya. Jadi ikut parenting bukan lagi beban ya, itu jadi bagian dari misi gitu kan, dari bagian dari perjuangan dan tidak berpisah. Saya sering menemukan aktivis dakwah yang sama keluarganya garing gitu ya, bahkan nggak mau ikut parenting, sibuk dakwah. Nah kalau kayak gitu tuh dia belum terpadu tuh gitu ya. Ada lagi yang sibuk kuliah, belajar sampai profesor intelektual hebat-hebat,
gitu ya, tapi sama keluarga gitu ya, sama nggak buat solusi juga ya. Banyak orang hari ini kan ilmunya tinggi tapi nggak ada solusi juga karena tadi nggak punya misi gitu ya. Oke, sepakat ya. Nah, termasuk nih ya, membuat komunitas juga bukan sekedar komunitas-komunitasan ya, tapi bagian dari perjuangan. Nah, nanti terpadu ya menuju peran ini. Sepakat ya? Dan ujungnya ini. Jadi kalau digambarkan ini adalah fitrah, tadi ya benih-benih fitrah. Kalau ditumbuhkan dengan baik jadi good life ya, jadi hidup yang seimbang. Kalau terus ditumbuhkan menjadi buah, buahnya adalah peran ya atau misi peradaban atau peran peradaban. Tadi kita bahas ya, ada change maker, innovation maker. Ini nanti ujungnya akhlak, sepakat nggak? Ya, jadi nggak mungkin orang akan berakhlak mulia gitu ya kalau peran-peran ini nggak dijalankan, sepakat nggak? Gitu ya, peran change maker nih, peran melakukan perubahan ya, akan akhlak jadi pada Allah, pada Rasulullah ya, pada orang beriman. Kalau fitrah seksualitas berkembang jadi family life ya, kehidupan family yang baik, kemudian jadi regeneration maker ya, orang yang melakukan mendidik anak generasi dengan baik, maka jadi akhlak pada istri, pada pasangan, pada keluarga gitu kan. Nah, itu akhlak tuh konsepnya. Ya, akhlak kan perbuatan makhluk yang diridhoi kholik gitu kan, dari kata kholako itu. Jadi akhlak ini akan tercapai ya kalau ibaratnya pohon ini jadi buahnya ketika peran-peran itu dilakukan. Sepakat nggak? Ya, ketika peran-peran itu tidak dilakukan dan tidak dipadukan, maka akhlak ini jadi bukan yang nggak ada ya, tidak optimal atau tidak maksimal. Gitu ya. Maka kalau ini sudah maksimal atau optimal, maka tercapailah ini the purpose of life. Sebagai hambanya irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu ya gambarannya, teman-teman mudah-mudahan paham.